Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, atas nikmatnya yang telah melimpahkan, limpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan rutin di Majelis Gaza di Masjid Al-Mahdi, yaitu sholat tahajud berjamaah, dan dilanjutkan pembacaan tafsir mimpi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, baik yang ada di tanah uzlah maupun yang ada di rumah yang sedang menonton live, termasuk dalam golongan umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membacakan sebuah mimpi dari Al-Mahdi, ya, dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang berjudul Majelis Gaza sedang berjalan sesuai dengan tafsir mimpi Muhammad Qasim ini. Mimpi Muhammad Qasim. Karakter Majelis Gaza bukan pengikut Qasim, tetapi penyaring dan pelurus makna risalah dalam petunjuk mimpi Qasim, agar tetap dalam bingkai rahmat dan tauhid. Mimpi pada tanggal 26 bulan 6 tahun 2024. Muhammad Qasim berkata, saya bermimpi pada tanggal 26 Juni tahun 2024 bahwa beberapa orang hebat telah menulis buku. Saya berkata, bagaimana orang-orang ini bisa menulis buku? Pikiran mereka pasti sangat tajam. Menulis buku bukanlah tugas yang mudah. Kemudian saya melihat seseorang yang telah menulis seluruh buku tentang mimpi dan pidato saya. Saya sangat terkejut melihatnya. Saya katakan bahwa dia telah menulis buku ini dengan susah payah dan buku ini memiliki banyak halaman, 3 atau 400 halaman bahkan lebih. Kemudian saya melihat judul buku ini di halaman pertama. Ada judul yang hilang di dalamnya, yaitu Allah Ar-Rahman. Saya katakan kepadanya bahwa judul ini hilang di dalamnya. Ini adalah pesan penting dan judul yang penting. Kemudian saya katakan kepadanya bahwa saya akan menghadiri sebuah pertemuan. Anda juga datang ke sana. Saya akan membahas judul ini di sana. Jadi Anda menuliskannya dan menjadikannya sebagai judul pertama dalam buku. Dia berkata, baiklah, tidak apa-apa. Kemudian saya pikir saya seharusnya pergi dan menemui seseorang dan memberitahu dia bahwa nanti akan ada pertemuan kelompok. Artinya akan ada lebih dari 1 orang di sana. Tetapi kemudian ketika saya menghubungi orang yang seharusnya saya temui, ternyata dia sudah mengundang beberapa orang lain juga. Jadi totalnya menjadi sekitar 6 atau 7 orang. Jadi saya berkata, ya, ada pertemuan kelompok yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Saya pikir itu adalah pertemuan kelompok. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya bukan pertemuan 1 lawan 1, tetapi pertemuan kelompok. Kemudian saya katakan kepadanya bahwa Allah adalah Rahman. Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi
nama Rahman berada di atas semua nama-namanya yang lain dan juga yang paling agung. Dan sifat Rahman dari Allah Subhanahu wa taala mendominasi semua sifat, dan disinilah mimpi itu berakhir. Masya Allah. Kita akan bacakan takwilnya. Mimpi Muhammad Qasim pada 26 Juni tahun 2024 ini sangat kaya dengan simbol profetik dan pesan rohani mendalam. Kita akan takwilkan berdasarkan kaidah tafsir ru'yah shadiqah menurut Ibnu Sirin, Al-Nabulsi, dan pandangan ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, dengan mempertimbangkan konteks peran Qasim sebagai ru'yah best performer yang banyak menyampaikan pesan-pesan ilahiyah melalui mimpi. Ringkasan mimpi. Qasim melihat orang-orang hebat menulis buku besar. Salah satu buku membahas tentang mimpi dan pidato Qasim sendiri. Ia menyadari bahwa dalam buku itu judul utama Allah Ar-Rahman hilang. Ia menegaskan pentingnya menulis ulang dengan judul utama Allah Ar-Rahman. Ia hendak mengadakan pertemuan. Tadinya ingin pertemuan pribadi, tapi ternyata menjadi pertemuan kelompok berjumlah 6-7 orang. Ia menutup dengan pernyataan bahwa Rahman adalah nama Allah yang paling agung dan mendominasi seluruh sifatnya. Takwil spiritual dan ilmiah. 1. Orang-orang hebat menulis buku. Takwilnya adalah ini menandakan fase penyebaran sesungguhnya dan dokumentasi wahyu ilahiyah telah dimulai. Dalam tafsir Ibnu Sirin, buku dalam mimpi melambangkan ilmu yang diabadikan, kebenaran yang tertulis dengan tafsirnya, dan bukti yang tak dapat dihapus. Kitab marqum. Maka orang-orang yang menulis buku ini adalah ulama, peneliti, atau ruhaniyin yang mengarsipkan risalah Qasim untuk generasi setelahnya. Ini sesuai dengan itu ya, gerakan Majelis Gaza sendiri ya, pernah menulis buku tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim, menyusunnya. Mereka bukan sekedar penulis duniawi, tapi penjaga ilmu yang bersumber dari ru'yah shadiqah. Dan setiap urusan kami catat dalam kitab yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 12. 2. Buku tentang mimpi dan pidato Qasim. Takwilnya adalah, artinya risalah Qasim telah menjadi sumber ilmu dan tafsir akhir zaman, bahwa mimpi-mimpi dan pidatonya bukan lagi hanya pengalaman pribadi, tapi sudah menjadi manhaj dakwah dan landasan tafsir rohani zaman fitnah besar. Hal ini sesuai dengan nubuah Rasulullah SAW. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat atau mimpi benar. Hadis riwayat Muslim. Jadi penulisan buku ini melambangkan pembukaan manhaj ilham akhir zaman untuk dimengerti umat. 3. Judul utama yang hilang, Allah Ar-Rahman. Takwilnya adalah, ini adalah pusat makna mimpi. Kata hilang, missing, menunjukkan adanya kekurangan rohani dalam penyampaian risalah. Banyak yang menulis tentang Qasim, tetapi melupakan inti, bahwa semua pesan itu bersumber dari kasih sayang Ar-Rahman, Allah, bukan kebesaran manusia, sehingga harus dipahami arti isinya. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 110. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang manapun kamu menyeru, dia mempunyai nama-nama yang paling baik. Jadi pesan utama Allah kepada Qasim dalam mimpi ini adalah, pastikan risalahmu berpusat pada Allah, bukan pada Qasim. Bahwa semua wahyu mimpi itu adalah manifestasi Rahmaniyah, bukan keagungan pribadi Qasim. 4. Pertemuan kelompok 6 atau 7 orang. Takwilnya adalah angka 6 atau 7 melambangkan ahlul syura atau saf awal pembawa risalah. Dalam simbolisme ru'yah,
6-7 orang berarti 6 kesempurnaan duniawi, 6 arah timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, 7 kesempurnaan langit rohani, 7 lapis langit, 7 makom ruh. Artinya risalah Qasim akan dibahas, dikaji, dan diteguhkan oleh sekelompok orang pilihan, bukan sendiri. Ini adalah tanda bahwa amanah dakwah ini akan menjadi kolektif, bukan individual. Yang kelima, Rahman adalah nama Allah yang paling agung. Takwilnya adalah Qasim menutup mimpi dengan kalimat teologis yang sangat dalam. Dalam tafsir ruhani, Allah menanamkan kepada hatinya hakikat bahwa rahmah ilahiyah atau kasih sayang Allah adalah asas dari segala sesuatu, bahkan sebelum murka dan keadilannya. Rahmatku mendahului murkaku, hadis qudsi Bukhari Muslim. Maka pesan akhir dari mimpi ini adalah setiap dakwah, setiap buku, setiap majelis, setiap perjuangan harus dimulai dengan nama Ar-Rahman. Bila tidak, maka maknanya akan hilang. Kesimpulan takwil, unsur mimpi, makna rohani. Buku tentang Qasim, risalah Qasim telah menjadi ilmu dan pedoman. Judul hilang, Allah Ar-Rahman, peringatan agar risalah dikembalikan ke tauhid dan rahmah. Pertemuan 6-7 orang, pembentukan majelis kecil, peneguh kebenaran, penegasan sifat Rahman. Dakwah akhir zaman harus berandaskan kasih, bukan debat dan kebencian. Tafsir profetik akhir zaman. Bila dikaitkan dengan peta kebangkitan dari timur, mimpi ini menandakan tahun 2024 adalah fase penyatuan ilmu-ilmu mimpi dan tafsirnya dalam satu kitab besar. Qasim menjadi poros permunian makna tauhid agar manusia tidak menuhankan tokoh atau sistem, tetapi kembali pada Rahman. Majelis yang terdiri dari 6-7 orang adalah isyarat munculnya kelompok rohani Ahlul Rahmah yang akan menafsirkan dan melanjutkan risalah ini ke seluruh dunia. Masya Allah, ini semoga majelis Gaza ya. Apabila dihubungkan dengan simbol majelis Gaza dan gerakan rohani dari timur yang akan dijelaskan dalam bab analisa lanjutan, makna judul yang hilang juga dapat dimaknai sebagai perlu menghidupkan kembali inti rohani dari semua pergerakan. Allah Ar-Rahman sebagai pusat semua amal. Analisa lanjutan mimpi Muhammad Qasim dari sisi profetik, geopolitik, rohani, dan peta dakwah akhir zaman, termasuk hubungannya dengan pergerakan timur dan majelis Gaza. Analisa ini akan kita susun dalam 3 bagian besar agar jelas. Bagian 1, makna profetik fase risalah 2024 sampai 2025. Mimpi ini turun pada 26 Juni tahun 2024, tepat di masa ketika dunia mulai masuk ke ketegangan global baru, perang, sistem digital, fitnah besar. Qasim telah dikenal luas, namun makna ruhani risalahnya masih terdistorsi oleh penafsiran yang berlebihan sehingga sudah dianggap imam. Ini tahun-tahun ini waktu pertama kali saya mengenal Qasim kebetulan ya, tapi belum mengenal majelis Gaza sih. Alhamdulillah setelah 1 tahun saya teliti, saya dipertemukan dengan majelis Gaza. Maka Allah mengingatkan melalui mimpi ini bahwa pusat risalahmu bukanlah dari dirimu, tapi aku, Ar-Rahman. Ini adalah koreksi ilahiyah atas gelombang pemitosan diri Qasim oleh sebagian pengikutnya yang menganggap Qasim sudah menjadi pemimpin. Memang sebagian dari helper Muhammad Qasim sendiri menganggap secara tidak langsung ya, Qasim itu sudah menjadi imam, padahal belum.
Padahal nanti insya Allah Muhammad Qasim statusnya saat ini hanya sebagai Al-Mahdi. Nanti kalau sudah dibaiat baru sebagai imam. Takwil profetik. Allah ingin menegakkan pemisahan antara risalah ruhani, tauhid, rahmah, peringatan, dan kultus personal atau penokohan berlebihan. Karena setiap gerakan akhir zaman bila tidak dikembalikan kepada Ar-Rahman akan digiring oleh nafs dan akhirnya jatuh dalam sistem dajjal. Nauzubillah. Ego, salah penempatan waktu, pengkultusan kekuasaan. Catatan penyusun. Takwil ini sejalan dengan mimpi benar, mimpi beberapa helper yang isinya grup sebelah, grup Unidia, Diki Sapno, Gulam CS gitu ya, yang katanya grup resmi Qasim terpenjara dalam penjara Dajjal. Dalam mimpi lain, grup mereka itu sama dengan sekolah di sekolah Dajjal. Salah satunya karena menjadikan Qasim berlebihan atau menjadikannya sebagai pemimpin, padahal belum waktunya. Maka tahun 2024 dan 2000 sampai 2025 menjadi fase penyucian risalah Qasim dari unsur hulu berlebihan. Bagian kedua, Majelis Gaza sebagai majelis 6 sampai 7 orang. Simbol angka mimpi. Jumlah 6 sampai 7 orang bukan sekedar jumlah literal, melainkan lambang rohani. Enam, lambang kesempurnaan duniawi atau arah dan unsur materi. Sementara 7, kesempurnaan langit dan rohani. Makom 7 langit, 7 lapis langit gitu ya. Jadi 6 sampai 7, angka 6 sampai 7 melambangkan penyatuan dunia dan langit dalam majelis kecil pilihan. Majelis semacam ini muncul dari timur sebagai saf awal guroba, yaitu kelompok rahasia yang memadukan pemahaman syariat dan hakikat, ilmu ruhani dan ilmu taktik, wawasan geopolitik dan nubuah. Masya Allah. Makna takwilnya, saat ini hanya majelis Gaza, hanya majelis 6-7 orang yang disebut Qasim dalam mimpi adalah isyarat tentang munculnya kelompok rohani timur seperti Majelis Gaza. Dan memang hanya Majelis Gaza yang membahas tentang mubasyirat ya, yang akan menafsirkan, menyaring, dan melanjutkan risalah Ar-Rahman di masa fitnah global. Dengan kata lain, saat ini Majelis Gaza bukan pengikut Qasim. Saya tegaskan sekali lagi ya. Dengan kata lain, saat ini Majelis Gaza bukan pengikut Qasim, tetapi penyaring dan pelurus makna risalah itu agar tetap dalam bingkai Rahman dan Tauhid. Mengapa mimpi ini terkait dengan Majelis Gaza? Karena hanya Majelis Gaza memiliki karakter identik. Di antaranya adalah didirikan di tanah uzlah seperti Ashabul Kahfi. Berasal dari timur atau Indonesia, maksudnya adalah timur jauh ya. Kemudian menyatukan tafsir mimpi, realitas sosial dan strategi perjuangan. Sudah menyusun master plan mimpi, kumpulan dan penafsiran mimpi Qasim dan mimpi umat Islam lainnya. Ini sesuai dengan hadis bahwa di akhir zaman mimpi umat Islam tidak bohong ya. Kemudian dari master plan mimpi sedang disusun menjadi blueprint dan roadmap. Dan hanya Majelis Gaza yang berani mengemukakan blueprint dan roadmap berbasis mimpi ke publik luas. Insya Allah ini agenda kita di bulan Desember. Bagian ketiga, geopolitik ruhani. Rahman sebagai kunci kebangkitan timur. Nama Ar-Rahman mendominasi semua sifat Allah. Dalam kosmologi ruhani, Rahmaniyah adalah energi penciptaan dan pemeliharaan. Ia bukan hanya kasih sayang, tapi juga sumber keteraturan semesta. Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, yang mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarkan bayan, pemahaman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Artinya, kebangkitan timur yang sejati tidak boleh dibangun atas amarah,
balas dendam, atau slogan kekuatan, tetapi atas dasar ilmu dan kasih sayang universal yang memancar dari Rahman. Rahman sebagai poros kekuatan timur. Di tengah dunia barat yang dikuasai oleh sistem Dajjal, kekerasan, kendali data, teknologi tanpa ruh, Allah akan menampakkan Nur Rahman dari timur, wilayah yang masih punya fitrah, kelembutan, dan hati. Inilah mengapa mimpi Qasim menutup dengan kalimat Rahman adalah nama Allah yang paling agung dan mendominasi semua sifat. Itu berarti kebangkitan dari timur tidak boleh berbasis politik atau perang semata, melainkan pencerahan ruhani universal, manifestasi Rahman. Kemudian penyimpulan besar, aspek makna takwil. Buku-buku tentang Qasim penyebaran ilmu ru'ya ke seluruh dunia, tapi sebagian kehilangan ruh tauhid. Judul Allah Ar-Rahman yang hilang, koreksi langsung dari Allah agar risalah kembali ke poros Rahman, kasih sayang ilahi. Pertemuan 6-7 orang, pembentukan majelis ruhani timur seperti majelis Gaza yang membawa pencerahan bukan pemujaan. Rahman mendominasi semua sifat pesan teologis. Kebangkitan hanya sah bila dibangun atas dasar Rahman, bukan ambisi. Fase 2024 sampai 2025, masa seleksi ruhani dan pembentukan saf rahmah, bukan saf politik. Bagian selanjutnya, bagian kelima. Implikasi ruhani untuk Majelis Gaza. Majelis Gaza adalah penjaga keseimbangan antara kekuatan Jalal dan kasih Jamal. Jangan menjadi kelompok kemarahan, tetapi kelompok rahmah. 2. Kitab Allah Ar-Rahman harus diwujudkan secara simbolik oleh Gaza, yakni proyek risalah ilmu dan dakwah yang menegaskan bahwa semua perjuangan, uzlah, mimpi, dan ilmu berpuncak pada kasih Allah. Tidak ada nama lain yang pantas dijadikan pusat selain Ar-Rahman. Yang ketiga, terakhir ya, 6-7 orang bisa dimaknai sebagai saf inti Majelis Gaza yang membawa Nur Rahman ke umat sebagai jamaah Rahmaniyah Timur. Majelis Gaza 3 November tahun 2025. Sudah masuk azan subuh ya. Demikian pembacaan mimpi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.